Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Irfan Jaki, ada rekan saya Irham Fajar Alifi, ada Manarul Hidayat, ada Muhammad Zaid dan Syafiqi Ahmad, ada Rizal Muhammad Saleh, dan yang terakhir Vina Ayu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid dan Syafiqi Ahmad dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait Islam, Iman, dan Ihsan. Tetapi saya sendiri akan menjelaskan terkait pengantar dari materi yang pertama, yakni Islam. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, dan islaaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk serta patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Islam mempunyai arti selamat, damai, dan sentosa, suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap nabi dan rasulnya. Allah juga menegaskan bahwa siapa saja yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima, karena itu tentulah para nabi membawa dan memeluk ini. Karena Islam memang diperuntukkan bagi segenap manusia. Ajaran Islam itu oleh karenanya merata, mengatur manusia dalam segala seginya, bukan semata-mata hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan pula mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya atau dengan alam semesta. Dan selanjutnya adalah rukun Islam. Rukun Islam sendiri adalah 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam sendiri terdiri dari 5 perkara, yaitu pertama, membaca 2 kalimat syahadat, kedua, mendirikan sholat, ketiga, menunaikan zakat, keempat, puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir, haji bagi yang mampu. Dikutip dari Mustafa tahun 2009, jika seseorang manusia dapat memenuhi kelima rukun Islam, maka sempurnalah Islamnya dan dia terpelihara dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ditunaikan rukun-rukun tersebut serta hukum-hukum yang bertalian dengan syariat Islam itu sendiri. Dan selanjutnya yang kedua adalah iman. Iman berarti membenarkan, mengakui, atau mempercayai dengan pasti tanpa adanya keraguan yang mengharuskan adanya penerimaan dan ketundukan. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, iman itu terdiri dari 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15 menunjukkan bahwa keyakinan hati adalah bagian dari iman. Setelah mengetahui makna dari iman, selanjutnya akan kami ulas tentang 6 rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada Rasul atau utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama, beriman dengan wujudnya. Seorang hamba wajib beriman bahwa Allah adalah Rabb yang wujud. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Seorang hamba beriman bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang merajai, menciptakan, dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya, yakni seorang hamba
beriman bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang keempat, yaitu beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Selanjutnya, iman kepada malaikat, yakni beriman bahwa malaikat adalah salah satu di antara makhluk Allah dan tentara-tentara Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat mencakup dua hal. Pertama, beriman terhadap nama-nama mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Kedua, beriman terhadap tugas-tugas atau pekerjaan mereka, seperti Jibril sebagai pembawa wahyu, Mikail yang ditugaskan mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan, Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala, dan lain-lain. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab, yakni beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, yang mana kitab-kitab itu adalah kalamnya, wahyunya, dan di dalamnya terdapat syariat Allah, perintahnya, dan larangan-larangannya. Baik, yang selanjutnya yang keempat, yakni iman kepada Rasul, yakni beriman kepada seluruh utusan Allah, mulai utusan pertama hingga utusan yang terakhir, baik yang namanya kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena tidak boleh mengimani sebagian dan kufur pada sebagian yang lain, karena itu adalah kekufuran yang hakiki. Dan selanjutnya adalah iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, yakni beriman bahwa hari akhir pasti terjadi dan kita akan menjumpai hari tersebut. Seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan menghadap Allah Rabb-nya semesta alam. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar mencakup 4 perkara, yakni beriman dengan ilmunya Allah yang azali, abadi, dan meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah bahwa Allah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat di lauful mahfuz. Dan selanjutnya beriman bahwa bahwa apa yang kehendaki Allah pasti akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah itu pasti tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, beriman kepada Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir yang sudah ditentukan, baik itu waktunya, ukurannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ihsan. Dalam etimologi atau asal-usul kata, ihsan adalah lawan kata dari ihsan yang berarti berbuat kejelekan. Secara mandiri, ihsan memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih indah, kesenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ihsan adalah baik. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seolah-olah melihatnya. Jadi di sini kita bisa analogikan bahwa ihsan itu merupakan sebuah kekusukan atau kesempurnaan dalam beribadah. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Ketiga aspek tersebut adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Selanjutnya adalah korelasi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah kepercayaan yang menjadi dasar dalam ilmu akidah. Kepercayaan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan rukun Islam. Rukun Islam dilaksanakan dengan cara ihsan sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah SWT. Kemudian para ulama mengelompokkan ke dalam 3 jenis ilmu. Yang pertama yaitu rukun Islam sebagai praktek amal jariyah dalam ilmu fikih. Selanjutnya ada rukun iman dalam ilmu tauhid, dan yang terakhir adalah ihsan sebagai tata cara beribadah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.